buatkan judulnya di situ adalah otonomi daerah. Kakak harap dengan penjelasan kakak hari ini menambah wawasan adik-adik kakak sekalian tentang wawasan kebangsaan. Bagi yang sudah, anggap ini sebagai materi pengulangan untuk mempertajam, menggali kembali apa yang sudah kalian pelajari supaya semakin ilmiah. Bagi adik-adik yang belum, ini anggap salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan saya. Yuk langsung aja kita pelajari otonomi daerah. Otonomi daerah sudah kakak buatkan pengertiannya di situ, terbagi menjadi dua kata, ada kata otonom dan ada kata daerah. Otonom mengatur diri sendiri, ya. Sementara daerah kesatuan wilayah masyarakat. Secara umum otonomi itu adalah mengurus diri sendiri, ya. Nah, karena ambil kesimpulan dari penjelasan di atas, sehingga otonomi daerah ialah adanya kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan suatu masyarakat, atau adanya kewenangan sendiri untuk mengurus daerahnya masing-masing atau mengurus daerah-daerah otonom, misalnya provinsi, kabupaten atau kota madya, kecamatan, kelurahan, dan lain-lain. Ketika pemerintahan daerah yang mengurus wilayahnya sendiri, itu sudah termasuk otonomi daerah. Saya kembali kakak ingatkan, otonomi daerah itu ialah adanya kewenangan atau kebijakan untuk mengurus sendiri daerahnya masing-masing tanpa melibatkan oknum-oknum lainnya. Intinya mereka mengurus sendiri apa yang ada dalam daerahnya sendiri, baik itu pemekaran, baik itu potensi wilayah, baik wisata alam dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lihat yang paling sering ditanyakan itu adalah dasar hukum. Ketika ditanya dasar hukum, maka adik-adik perlu mencari, kalau tidak pasal, tab MPR, berarti undang-undang. Sama hal dengan otonomi daerah. Dasar hukumnya 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pasal 18 atau pemerintahan daerah. Kemudian ketetapan MPR nomor 15/MPR/1998 mengenai penyelenggaraan otonomi daerah. Terakhir, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang berimbangan keuangan pusat dan daerah. Maka ketika nanti dari 4 dasar hukum ini muncul di soalmu, maka adik-adik harus menjawab itu adalah dasar hukum dari si otonomi daerah. Pasal 3 Undang-Undang 32, Pasal 18, tab MPR 15, dan Undang-Undang Nomor 33. Nanti kita ulang lagi biar semakin mahir. Next, tujuan daripada OTDA atau kakak singkat atau singkatan dari otonomi daerah. Yuk, yang pertama sama-sama kita baca aku. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Jadi semakin sempit ruang lingkupnya, maka pelayanan masyarakatnya akan semakin bagus. Yang kedua, keadilan nasional. Ya, keadilan nasional itu sama juga seperti pemerataan wilayah daerah. Ya, jadi lebih terjangkau penduduk-penduduknya, lebih terjangkau tentang kesejahteraan masyarakatnya, lebih terjangkau tentang perekonomiannya. Yang keempat, menolong pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, menjaga hubungan baik antara pusat dan daerah. Di sini bukan berarti karena daerahnya mengurus sendiri wilayahnya, pusat itu tinggal diam, tidak. Ya, tetap terjalin hubungan baik antara pemerintahan pusat dan daerah. Cuman pemerintahan pusat itu memberikan waktu atau memberikan kewenangan untuk daerahnya mengurus sendiri hal-hal yang perlu diurusnya. Next kita masuk ke tujuan otonomi daerah D. Ya, tujuan otonomi daerah kalau ditanya nanti di soalmu ada tujuan politik, tujuan ekonomi, sudah. Kalau yang paling sering saja kakak buatkan di papan tulis, yang paling sering muncul di soal. Kalau politik berarti dia berbau politik. Yuk kita baca. Tujuan politik dari otonomi daerah mewujudkan demokrasi politik. Kalau dibilang mewujudkan demokrasi berarti melalui partai politik dan DPRD. Ya, kalau ada kata demokrasi politik atau kalau ada kata partai politik dan DPRD, maka adik jangan jawab itu dalam tujuan ekonomi. Salah, itu adalah tujuan politik. Nah, berikutnya tujuan ekonomi. Di mana-mana kalau ekonomi itu berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau yang berbau tentang perekonomian. Maka kakak buatkan di sini
tujuan ekonomi daripada si otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau daripada masyarakat yang disejahterakan, sudah pasti itu berbau dalam bidang ekonomi atau tujuan si ekonomi tadi. Sana ya. Nah, yang paling sering muncul di soal ketika Kak bilang kalau tidak ada dasar hukum, maka kita masuk ke prinsip. Prinsip ini juga sangat sering ditanyakan dalam soal-soal kedinasan, baik Akpol, Bintara, IPDN, Poltekin, lain sebagainya, STAN juga. Ya, yuk sama-sama kita baca nak. Sudah kakak buat pengertiannya di sini. Prinsip otonomi daerah yang pertama ada yang dikatakan prinsip seluas-luasnya. Kalau dikatakan prinsip seluas-luasnya, yuk baca dulu. Kakak kasih waktu kesempatan buat adik-adik yang baca. Iya, mantap. Nah, prinsip seluas-luasnya itu adalah ketika daerah diberi kewenangan atau kekuasaan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang meliputi semua bidang. Bayangkan aja deh, seluas-luasnya, maka semua bidang. Jadi ketika pemerintahan pusat memberi kekuasaan kepada si daerah untuk mengurus semua dalam bidang apapun, maka adik-adik harus jawab itu prinsip seluas-luasnya. Baik bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, politik, apalagi aku dalam bidang agama misalnya, ya itu semua diberikan pusat kewenangan penuh kepada daerah. Next, yang kedua ada prinsip otonomi nyata. Yuk baca lagi ya, kakak kasih waktu. Iya, pintar. Prinsip otonomi nyata ialah daerah diberi kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugasnya, wewenangnya, kewajibannya. Ingat, ada kata mengembangkan potensi wilayah. Kalau ini semua bidang, kalau ini berarti potensi wilayahnya. Contoh kekayaan alam, SDA, atau tempat-tempat wisata, atau tempat-tempat atau daerah yang bisa dijadikan sumber penghasilan bagi daerah tersebut, sehingga daerah tersebut semakin lama semakin berkembang. Itulah tujuan pemerintah memberikan prinsip otonomi nyata. Maka daerah itu harus peka mana tempat-tempat yang bisa dinyatakan atau dikembangkan potensinya. Gitu ya, nak ya. Itu kalau ada katanya yang berbau potensi wilayah, maka jawablah otonomi nyata. Yang terakhir, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab, kakak buat pengertiannya di sini, memberdayakan daerah masing-masing dalam kesejahteraan rakyat. Ya, ada kata bertanggung jawab. Maka daerah harus bisa bertanggung jawab dalam kesejahteraan si rakyat. Jadi dari ketiga prinsip ini sudah kakak tekankan apa inti daripada pengertiannya. Bisa nggak ya? Yuk kakak ulang. Kalau seluas-luasnya berarti daerah, berarti pusat, jangan salah ya. Pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus segala bidang berhubungan dengan seluas-luasnya tadi, nak. Oh, kata Kak Lestari, kalau ada kata seluas-luasnya maka cari optionnya yang mengurus segala bidang. Kira-kira begitu. Ya, kalau prinsip otonomi nyata, maka ingat, nyata itu adalah real, fakta. Apa yang mau dikerjakan? Berarti mengembangkan potensi wilayah, tanda kutip, untuk menghasilkan sumber keuangan daerah. Yang terakhir, prinsip otonomi yang bertanggung jawab berarti pemerintah daerah wajib memberdayakan daerah masing-masing. Untuk apa? Untuk kesejahteraan si rakyat tadi. Prinsipnya ada 3, seluas-luasnya, otonomi nyata, dan yang bertanggung jawab. Bentar. Ya, kakak juga nggak mau meribet-ribetkan supaya adik kakak ini hafalnya pada inti langsung aja kita ke asasnya. Ya, tengok ke papan. Asas otonomi daerah. Ini juga sering kali ditanyakan. Mungkin adik-adik sudah paham, bahkan sudah mantap hafalannya tentang asas otonomi daerah. Di mana asas otonomi daerah ada? Iya, mantap, ada 3. Yang pertama kakak buatkan asas desentralisasi. Yuk, kalau dikatakan asas desentralisasi ialah ketika pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, ya, atau pelimpahan wewenang pemerintah dari pusat kepada daerah.
berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti intinya gini, kalau desentralisasi adalah pemerintahan dari pusat diberikan kepada si daerah, harus berdasarkan struktur NKRI. Dekonsentralisasi, pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan. Berarti beda antara desen dengan dekon adalah kalau desen dari pusat kepada daerah. Mau daerah mana boleh diberikan pusat wewenangnya, itu namanya desen. Tapi kalau dekonsentralisasi, pelimpahan wewenang dari pusat ke gubernur doang. Ya, ke gubernur saja sebagai wakil daripada pemerintahan itu. Ya, jadi kalau adik-adik temukan soal tahun ini, soal TWK, kalau ada kata gubernurnya atau pemerintahan pusat dari gubernur, jangan jawab itu desen. Karena langsung disebutkan si gubernur, langsunglah itu dekonsentralisasi. Bisa aku? Saya, yang terakhir asas daripada tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan kakak bacakan di sini ialah penugasan oleh pemerintahan pusat tetap kepada daerah. Kemudian daerah yang meneruskan sampai kepada kepala desa dalam melaksanakan tugas tertentu dan disertai pembiayaan sarana dan prasarana. Jelas bedanya di sini anak ya? Kalau tugas pembantuan adalah penugasan pemerintahan pusat kepada daerah, kemudian nanti daerah yang melanjutkan sampai kepada kepala daerah disertai pembiayaan anggaran daripada sarana dan prasarana. Bisa materi kita hari ini tidak terlalu dalam atau tidak terlalu panjang, intinya sudah kakak buatkan di papan tulis semua. Jadi adik-adik kakak harus menghafal inti daripada yang kakak jelaskan hari ini. Pengertian otonomi daerah, kemudian dasar hukumnya anakku, kemudian tujuannya, kemudian prinsipnya, dan yang terakhir asas otonomi daerah. Bisa, bagi yang belum puas boleh diputar kembali videonya, bisa dipindahkan pelan-pelan ke catatannya anakku, supaya nanti kalau misalnya ketika pengen kali baca otonomi daerah bisa tinggal dibuka catatannya. Oke, sebelum kakak akhiri videonya, kakak ulang. Prinsip otonomi daerah itu ada 3. Seluas-luasnya meliputi segala bidang. Otonominya tak untuk mengembangkan potensi wilayah, yang bertanggung jawab berarti berguna bagi kesejahteraan si rakyat tadi. Sudah? Asasnya itu ada desentralisasi, pemerintahan pusat ke daerah, dekonsentralisasi, pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan. Tugas pembantuan itu adalah dari pemerintahan pusat kepada kepala daerah, kemudian kepala daerah meneruskan sampai kepada kepala desa, disertai pembiayaan sarana dan prasarana. Ingat, semakin adik ulang materinya, pasti kakak yakin itu pasti bisa semakin hafal atau semakin ingat. Ketika tes akademik sebenarnya nanti adik-adik kakak pasti sudah kencang mengerjakannya. Materi-materi sebelumnya yang kakak jelaskan boleh diulang-ulang kembali, nggak apa-apa ya, dibaca lagi. Seperti ini juga kayak tadi kakak bilang yang masih baru, yang belum punya catatan, boleh dipindahkan ke catatan. Siapa tahu nanti videonya ini error handphonenya udah punya catatan lengkap. Sampai di sini dulu materi otonomi daerah kita. Kalau adik-adik kakak kurang paham, boleh WA kakak atau japri kakak secara pribadi. Kakak akan jawab apa yang menjadi pertanyaan adik-adik sekalian. Tetap semangat, selamat belajar, selamat membaca, selamat menghafal, dan selamat siang.